Nah, aku yakin Allah nggak akan ngasih ujian di luar kemampuan aku, di luar kemampuan suami. Aku yakin Allah kasih ujian karena Allah tahu aku bisa. Karena aku udah melewati ujian bukan hanya ini. Dulu sempat yang lebih parah udah pernah juga aku ngerasain. Jadi aku yakin, oh mungkin Allah sayang sama aku nih. Lagi sayang nih, lagi diuji. Ayo kamu bisa, kamu kuat, kamu bisa. Pasti ada hikmahnya. Akhirnya dari situ aku ngerasa, oh ada kekuatan dalam diri aku yang, oh aku harus bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat cahaya semua? Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Oki Setiana Dewi bisa menemui sahabat cahaya semua dalam Cahaya untuk Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang penting dalam kehidupan kita, yang harus dimiliki oleh setiap perempuan dan setiap manusia tentunya. Judulnya adalah buah kesabaran perempuan. Siapakah bintang tamu kita pada hari ini? Ini dia. Assalamualaikum Teh Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Oki. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Teteh sehat. Alhamdulillah. Teh, sebelum Teteh datang ke sini, Teteh ini kan kalau kita googling nama Teh Ica, yang keluar adalah kesabaran seorang istri. Itu yang pertama kali naik tuh berita-beritanya, kesabaran seorang istri dalam mendampingi suami. Apa kabar suami, Teteh? Alhamdulillah, sudah mulai membaik, sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Yang penting tinggal di-maintain saja. Oke. Mungkin banyak yang belum tahu nih Teh, apa yang terjadi sama suaminya Teteh, sehingga muncullah berita-berita kesetiaan, kesabaran dari seorang istri soleha. Apa yang terjadi Teh sama suami sebetulnya? Kalau kemarin itu memang aku lagi diuji lumayan berat ya, dengan ujian diberikan sakit sama suami, dan memang itu sangat tidak mudah sih sebenarnya. Cuma aku berusaha kayak awalnya tuh kayak, aduh ya Allah kok gini banget ya. Cuma kayak ya udahlah, Bismillah jalannya aja. Kebetulan suami kemarin itu kan memang divonis hepatitis C, kemudian ada sirosis juga. Jadi itu yang membuat dia drop banget kemarin sampai kurang lebih 8 hari di rumah sakit, dan aku harus stay. Kita ganti-gantian sama keluarga gitu. Dan memang itu sebelum masuk rumah sakit sama setelah keluar dari rumah sakit itu benar-benar lagi diuji banget, karena kan kalau mendampingi orang sakit itu kitanya benar-benar harus yang tenaga juga harus ekstra, kemudian hati pikiran juga harus balance. Sedangkan kalau orang sakit kan mungkin tahu sendiri ya, sangat-sangat sensitif gitu, apalagi kalau di rumah salah dikit tuh kayak gimana gitu. Jadi aku dalam masa yang benar-benar lagi diuji banget ya kemarin, tapi alhamdulillah sekarang sudah dilewati dengan baik dan sudah seperti biasa lagi gitu. Teh, ini karena Oki orang awam nih Teh ya, pengen tahu juga penyebab dari penyakit itu apa sih Teh? Hepatitis C itu penyebabnya macam-macam sih, dari kecapean, dari mohon maaf dari alkohol juga, dari obat-obatan juga. Ya mungkin ada kesalahan zaman dulu mungkin ya, jadi dia akan membuat sesuatu penyakit itu. Karena dari hepatitis C menjadi sirosis itu perlu waktu yang sangat lama. Jadi misalnya ada orang yang punya penyakit hepatitis C, itu dia tidak mungkin langsung menjadi sirosis. Sirosis itu kan istilahnya kayak pengerutan hati. Jadi kalau hati kita normal mungkin kan warnanya merah ya. Kalau sirosis itu tuh jadi agak mengkerut, jadi kayak udah nenek-nenek gitu loh hatinya. Nah itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menjadi si sirosis ini. Kenapa? Karena kalau tidak dijaga, tidak di-maintain, udah kayak bodo amat gitu, cuek, akhirnya menjadi sirosis ini, dan itu akan menjadi lebih parah gitu. Dampak dari penyakit ini adalah? Macam-macam. Kalau jadi dia ada kelasnya, ada kelas yang A, B, C. C itu benar-benar yang paling parah, itu bisa menjadi kanker hati dan mungkin tidak tertolong. Kalau kebetulan suami kemarin masuknya ke level yang D, jadi middle. Kalau dia tidak maintain bisa langsung naik ke level C gitu. Jadi ya alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik dan harus dijaga lagi kesehatannya. Ketika pertama kali tahu suami Allah kasih penyakit itu, suami sendiri seperti apa, Teteh sendiri seperti apa? Suami berusaha untuk kuat ya, tapi dia nggak kuat gitu sebenarnya. Jadi kayak
pernah merasa kayak kesakitan, gitu, nggak kuat Bun, nggak kuat. Tapi kayak aku juga udah nggak bisa ngapa-ngapain Mbak Uki, kayak ya Allah tolong dah gitu aja sih. Karena kan memang semua itu harus bergantung sama suami, jadi dia harus straight. Kalau misalnya pantangannya nggak boleh ini ya jangan dilakuin, nggak boleh ini ya jangan dilakuin. Cuma kan waktu itu karena memang dia agak longgar gitu, jadi kayak udahlah, kuatlah, bismillah lah, insya Allah lah. Jadi kerja akhirnya drop juga gitu. Jadi ya pada saat itu kita kayak bener-bener, bukan aku aja ya, berdua ya, aku sama suami yang bener-bener lagi diuji banget sama Allah, kesabarannya tuh yang bener-bener aku tuh kayak kalau lagi sendiri ya Mbak Oki, jujur udah teriak-teriak Mbak Oki, udah nangis, udah kayak udah gitu. Kebetulan aku di rumah lagi nggak ada pembantu sampai saat ini. Aku masih ngurusin anakku. Kalau yang anak pertama kan mungkin sudah besar, sudah bisa diatur, dia udah bisa mandiri. Yang kedua kan bun, sedangkan aku harus ngurusin pasien nih di rumah. Jadi kayak aku tuh sering kayak teriak sendiri, nangis sendiri di pas aku sendirian tuh. Jadi kayak aku nggak mau ngeliatin ke suami. Iya, tapi dia tahu sih aku stres juga. Cuma ya udah, aku berusaha, kayak aku juga manusia biasa, bukan Wonder Woman. Aku perlu buat sharing, tapi ya udah, aku harus gimana juga nggak tahu. Jadi ya mau nggak mau harus dijalanin dengan ikhlas, dengan pasrah. Ya sekarang alhamdulillah Allah udah kasih menjadi lebih baik yang sekarang gitu. Ketika Allah kasih ujian sakit itu untuk suami, dan otomatis juga pasti Mbak Ica merasakan itu, Mbak Ica menganggap ini apa sih dari Allah sebenarnya? Ujian. Dan aku yakin Allah nggak akan ngasih ujian di luar kemampuan aku, di luar kemampuan suami. Aku yakin Allah kasih ujian karena Allah tahu aku bisa. Karena aku udah melewati ujian, bukan hanya ini. Dulu sempat yang lebih parah, udah pernah juga aku ngerasain. Jadi aku yakin, oh mungkin Allah sayang sama aku nih, lagi sayang nih, lagi diuji. Ayo kamu bisa, kamu kuat, kamu bisa, pasti ada hikmahnya. Akhirnya dari situ aku ngerasa, oh ada kekuatan dalam diri aku yang, oh aku harus bisa. Jangan nyerah, ayo. Dan aku pun ke suami juga gitu. Ayo ya, semangat ya. Jadi kayak walaupun dia sakit, aku sering ngajak bercanda. Jadi kayak jangan, oh sayang kasihan, enggak gitu. Jadi kayak kalau kan suamiku yang suka ngebanyol ya gitu ya, suka ngelawak. Jadi ya aku bercandain. Kadang dia suka usil, aku bilang kamu udah sembuh nggak apa-apa, dia usilin aku. Padahal aku nggak suka kan. Biar dia ada semangat, aja dia ketawa kayak gitu-gitu sih. Suami mendapatkan kekuatan dari Mbak Ica. Mbak Ica sendiri kan memerlukan kekuatan juga sebenarnya. Yes. Dari siapa? Banyak support system aku dari anak-anak, terutama anak-anak ya, karena kan walaupun mereka belum paham banget emang ayah sakit apa sih bun, mereka cuma taunya dari YouTube, dari TV, ayah kenapa pakai selang, bla bla. Cuma aku nggak bisa menjelaskan penyakitnya ini tuh gini, nggak mungkin aku jelasin sampai sedetail itu. Yang penting mereka mensupport dengan cara, oke, bunda butuh istirahat, bunda harus ngurusin ayah, itu udah cukup buat aku. Kedua, ibu aku dan dari keluarga suamiku tuh bener-bener mensupport sekali. Udah kamu istirahat dulu deh. Jadi selama suami aku sakit di rumah, setelah pulang dari rumah sakit, itu mereka hampir tiap hari nginep. Jadi biar, Cak kamu istirahat deh. Nanti kalau kamu sakit repot, kamu harus ngurusin ini, ngurusin. Udah kamu jangan ngurus-ngurus apa-apa, biar kita yang handle. Makanya aku alhamdulillah banget, bersyukur banget banyak support system. Gitu. Insya Allah. Begitu ya teman-teman sekalian ya, kita ini diuji oleh Allah nih dengan berbagai macam ujian yang silih berganti. Kalau kita lihat di sosial media nih kadang-kadang Teca, orang-orang tuh ngelihat oh kehidupan si A sempurna ya, si B sempurna ya. Padahal setiap orang diujinya beda-beda. Di keluarganya Teh Ica diujinya adalah dengan sakit yang itu bisa menjadi sangat membahayakan kalau memang nggak di treatment atau nggak diterapi atau nggak diobati sejak dini. Sahabat Cahaya semua, Teh Ica ini juga panduan oke juga sih kalau sedang mendapatkan ujian-ujian dari Allah. Ketika kita dapat ujian dari Allah tuh sebenarnya ada 4 karakter manusia Teh Ica. Yang pertama ketika dia dapat ujian sedih ya. Karena ujian itu ada sedih, ada bahagia, ada sedih, ada yang enak sebenarnya. Betul, iya. Sehat itu ujian juga, popularitas ujian, kaya raya ujian. Ketika mendapatkan ujian sedih, ada jenis orang yang pertama yaitu orang yang marah. Pernah nggak Teh? Apa sih ya Allah harus saya? Pernah nggak mengalami fase itu? Pernah. Kenapa sih gini terus? Kenapa sih harus aku? Kenapa sih banyak orang yang kayaknya lebih beruntung dari aku? Kenapa gitu? Kenapa harus aku gitu? Sering kok kayak gitu. Cuma kayak aku balik lagi, kayaknya aku nggak fair banget sih ngeluh kayak gini. Lo udah dikasih
banyak sama Allah, masa lo ngeluh terus sih gitu loh. Aku kayak mikir kayak gitu, dimana pas awal-awal aku hijrah aku kayak ngerasa Allah udah baik banget, lo kemana aja gitu. Aku sering banget kesana mikirnya. Jadi pada situ ya aku ngerasa kayak oh nggak boleh ngeluh, lo harus syukurin, lo harus terima. Syukurin? Iya, mau nggak mau. Jadi bukan kepaksa ya, maksudnya aku kayak ngerasa aku nggak fair aja kalau aku marah-marah sama Allah gitu. Allah tuh udah baik banget, jadi banyak kebaikan yang aku nggak duga-duga, karena kan aku orangnya, aku nggak mau jahat sama orang. Masya Allah. Jadi sebisa mungkin gue harus baik sama orang, kalaupun itu orangnya ya udahlah dosa-dosa dia. Aku mikir kayak gitu. Ya udah aku berpikir bahwa oh ini ada bantuan, ada pertolongan Allah lewat orang-orang yang aku udah sering baik sama mereka. Masya Allah. Jadi aku ngerasa kayak oh harus disyukurin apapun itu istilahnya, walaupun kita lagi sedih, lagi senang, aku ngerasa alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Aku mikirnya kesana. Masya Allah. Dari kisah Teh Ica tadi ya, ada jenis orang-orang yang ketika dapat ujian sedih, yang pertama dia marah, kenapa sih ya Allah, kenapa harus saya? Kan saya udah berusaha jadi orang baik, kan saya udah sholat, udah ngaji, maunya apa sih? Iya betul. Dosa saya apa sih? Ada jenis orang-orang kayak gitu. Kedua, ada jenis orang-orang yang sabar ketika diberikan ujian oleh Allah. Sabar itu apa? Dia sebenarnya mau teriak, mau marah, mau melakukan segala sesuatu, tapi dia tahan. Iya. Dia tahan. Itu aku. Pernah dalam posisi kayak gitu. Iya. Dia mau berontak, mau apa, tapi dia tahan gitu. Iya. Sering. Apa kejadiannya? Aku pernah ngomong sama suami, aku boleh teriak nggak? Oh. Mau teriak di mana? Jangan di sini, ntar semua orang denger. Aku pengen ke pantai, gue pengen teriak, boleh nggak? Aku sering banget kayak gitu. Jadi pernah dalam fase yang udah stuck, masa-masa pasca suamiku keluar dari rumah sakit, itu bener-bener kesabaran aku diuji lagi. Karena kan sensitif ya, gitu. Oh beliaunya orang sakit memang sensitif. Sensitif sekali gitu, padahal aduh gila gue udah capek banget, udah ngurusin rumah, ngurus semua, please. Jadi salah ngomong apa gitu, salah kayak gitu-gitu. Jadi kayak aku pengen teriak, tapi gimana gitu. Sering banget sih ngerasa kayak gitu. Jadi yang harus sabar bukan hanya orang yang sakit, tapi orang yang merawat orang yang sakit. Iya. Itu butuh kesabaran dan butuh dikuatkan juga. Luar biasa emang. Jadi ada jenis orang yang kedua, yaitu ketika diberikan ujian oleh Allah, dia sabar, dia tahan semua sesuatu, lisannya dia mau ngomong apapun dia tahan, dia melakukan sesuatu dengan tangannya dia tahan, itu namanya sabar. Jenis orang yang ketiga, ketika dapat ujian dari Allah dia ridha. Apa itu ridha? Dia terima. Udah di fase itu kan Teh? Udah banget. Ceritain dong Teh. Kalau nggak terima kita kesiksa Mbak Oki. Yang tadi aku cerita, siap aku dikasih ujian, cobaan, semua. Ada sih dalam hati kecil tuh kayak, aduh kenapa sih? Aduh kayak kita minta sesuatu tapi nggak dikasih misalnya. Kenapa ya? Kenapa sih? Tapi aku mikir, oh berarti ini nggak baik buat lo, kata Allah mungkin gitu. Gak, jangan dulu, nanti pasti dikasih yang lebih baik. Atau emang kalau dikasih ujian, ya kamu harus terima. Kalau nggak terima, nanti tiap hari nanti bawaannya ngeluh lah, marah-marah lah. Jadi pas aku dalam fase yang legowo gitu, kayak ikhlas, terima, oh ya udah, aku lagi lebih tenang. Jadi kayak, oh ya emang udahlah, ya udah mau gimana jalanin aja gitu. Betul. Dan fase berikutnya ketika dia dapat ujian kesedihan adalah dia bersyukur. Betul, syukur. Mengalami itu? Iya, udah semua. Gimana? Itu tadi, dia masih ada sangkut pautnya sama dia nerima. Kalau habis terima, dia bersyukur. Ya mungkin aku ambil positifnya, mungkin kalau nggak dikasih ujian, gue jadi orang sombong, gitu mikirnya. Kalau nggak dikasih ujian, hidup lo lempeng-lempeng aja, nggak berwarna. Mungkin kalau dikasih ujian, kamu bisa jadi lebih kuat, lebih dewasa, bisa lebih mungkin jadi bahan cerita ke anak-anak. Kalau anak-anak kamu nanti jadi punya masalah, bagaimana, udahlah nggak usah bunda, mungkin lebih berat cobaannya, bla bla bla. Mungkin aku mikirnya ke sana. Jadi intinya apapun itu aku selalu ambil positifnya, karena aku nggak mau mengambil yang membuat aku malah jadi lebih marah, lebih ngeluh gitu. Aku nggak mau. Dan lebih khusyuk doanya ya Teh. Betul. Nah, untuk Teh Ica, seperti yang kita tahu bahwa sabar itu kembali ke salah satu bentuk orang yang dikasih ujian oleh Allah, sabar. Ternyata sabar itu ada 3 Teh. Kita kan selama ini tahu sabar itu hanya sekedar ketika menerima ujian dari Allah. Ternyata sabar itu juga ketika kita mau melakukan ibadah atau beramal soleh itu butuh sabar. Oh iya. Iya kan?
Teteh ngerawat orang sakit, yaitu selain ujian karena ujian yang harus kita sabar, tapi juga itu kan sebuah perbuatan baik yang teteh harus sabar. Iya. Terus teteh kalau sholat kayak mulai atau baca Quran, perlu kesabaran juga. Iya, aku tuh pengen baca Quran, tapi bisa nggak ya jangan diganggu anak-anak. Jadi kayak, aduh ntar aja deh. Jadi kayak kalau mau baca Al-Quran tuh pengennya tuh bener-bener hening gitu, jadi bener-bener bisa fokus. Tapi kadang-kadang, wah diuji lagi nih. Jadi kita beribadah kita juga butuh sabar teman-teman sekalian. Kalau nggak sabar teman-teman juga mungkin baca Qurannya sebentar, atau kayak mulailnya atau sholat tahajudnya juga mungkin enggak, atau cuman sebentar gitu. Jadi sabar itu juga ketika kita melakukan amal soleh atau perbuatan baik. Dan ketiga, sabar itu adalah juga ketika kita meninggalkan kemaksiatan. Yang namanya dosa, maksiat, semua orang tahu itu enak sekali, sehingga kalau kita meninggalkannya itu butuh kesabaran, butuh untuk menahan diri supaya nggak balik-balik lagi ke situ. Iya. Punya pengalaman tentang itu teh? Ya dulu. Sabar untuk tidak kembali lagi gimana caranya? Iya, sebelum hijrah sih aku mikirnya ke sana sih. Jadi kayak kan awalnya suami dulu nih yang duluan hijrah. Dia mau berubah menjadi lebih baik. Bener-bener dari nol lagi karena dia ngerasa gue selama ini salah, pengen ngulang lagi sampai dia syahadat lagi Mbak Oki. Masya Allah. Saking aduh kayaknya nggak bisa nih, gue harus dari nol lagi. Suamiku kayak gitu. Titik baliknya apa sih teh? Akhirnya berubah itu? Kan ada seseorang biasa ada titik baliknya. Dia menemukan stuck aja gitu di hidupnya. Kita pernah kayak susah aja gitu, susah cari kerja susah. Kayaknya nggak enak gitu hidupnya, kayak nggak tenang gitu. Akhirnya dia menemukan satu titik yang nggak bisa nih, gue harus berubah gitu. Kebetulan juga punya teman yang bisa mengajak ke arah yang lebih baik. Dia duluan, terus kemudian aku belum sih, masih agak lama tuh dibandingkan sama dia. Terus sempat mikir kita berdua kayak kita mau nyari apa lagi sih gitu loh. Kayak dulu kayaknya udah kenyang banget. Kayak popularitasnya dapet banget dulu. Iya, pergaulannya lah apa, udah dari situ aku kayak udah capek. Sama yang dunia hingar-bingar lah segala macam, kayak udah capek, kayak lo harus benerin hidup lo gitu. Aku mikirnya ke sana. Oke, itu kan beliau membutuhkan kesabaran tingkat tinggi untuk nggak balik-balik lagi ke situ kan. Tapi gimana pada saat itu ketika ngeliat suaminya kok berubah suami saya? Kaget, shock. Mau sholat ya? Hah? Cuma gitu dong. Bapak nggak salah Pak, tapi kayak gitu. Kalau dulu kan mungkin aku yang lumayan rajin sholatnya. Kalau di lokasi syuting aku males dulu ya. Kalau suami pas awal-awal hijrah dia kebalik, di rumah nggak mau sholat, tapi di lokasi syuting sholat. Terus awal-awalnya dia bener-bener hijrah total, rajin. Terus dia bilang, Bun kok nggak sholat pas lagi di mall? Nggak males kayak gitu-gitu. Itu semua butuh proses.